berdasarkan hukum Indonesia. Oh, enggak bunyi begitu, Pak. Coba jangan menerjemahkan sendiri. Bukan, ya. ini bukan menerjemahkan. Jangan Tidak punya ijazah SLTA bisa lolos. Nah, ada dugaan KPU saat itu adalah Informasi penelusuran perkara atau SIPP terlihat perkara gugatan terhadap Wapres Gibran didaftarkan pada Jumat 29 Agustus lalu. Penggugatnya adalah warga bernama M. Subhan. Sementara pihak tergugatnya ada dua, Wapres Gibran Rakabuming dan KPU Republik Indonesia. Dalam klasifikasi perkara disebutkan tentang perbuatan melawan hukum. Rencananya sidang pertama digelar pada Senin 8 September mendatang. Klasifikasinya kan perbuatan melawan hukum. Spesifiknya apa yang dianggap perbuatan melawan hukum? jadi gini, kita berangkat dari negara hukum. Maka semua penyelenggaraan negara harus diatur oleh hukum. Apa yang tidak sesuainya? Ya, yang tidak sesuai karena dalam undang-undang pemilu itu dipersyaratkan seorang wakil presiden atau presiden sekalipun harus minimum tamat SLTA, alia, SMA atau sederajat. Nah, wakil presiden ini tidak punya ijazah itu. Ijazah SLTA nggak punya. Kalau di KPU apa tertulisnya? Yang di KPU, kalau presiden? di KPU hanya tertulis SMA-nya 2 kali malahan, yaitu diselenggarakan di Singapura sama Australia. Yang di Australia itu yang disetarakan sama SMA itu Orchid Park Secondary School Singapura, yang Australia UTS Institute Sydney. Kalau dari hasil penelusuran Pak Suphan dan kawan-kawan itu tidak setara SMA? Gini, meskipun setara, tapi undang-undang tidak memberikan amanat itu. Amanatnya hanya tamat minimum riwayat pendidikannya SLTA atau SMA alias sederajat. Hanya itu. Saya tanya ke Bung David, ini dipersoalkan soal pendidikannya dianggap tidak memenuhi syarat SMA atau sederajat. Ya, jadi gini, Mbak. Ini kan kita sudah melangkah 10 langkah, terus kemudian kita mau menarik langkah lagi undur ya. Ini namanya mencari jarum dalam jerami ya. Artinya sesuatu tindakan yang sia-sia, yang begitu berat. Karena gini, ini kita mencoba membangun sebuah kekisruan dialektika yang tidak konstruktif. Karena pertama, Mas Gibran ini tamat, justru tadi sudah disampaikan oleh Mas Subhan sendiri kan, tamat di 2 tempat malah, dan tempat itu adalah tempat berkelas di Orchid Park Secondary di Singapura dan di Australia. Itu setara ya, setara. Bahkan kalau kita mau menyetarakan dalam sisi kualitas, ya bisa dipersandingkan lah kualitasnya seperti apa dengan misalnya SMA kita di Indonesia. Lalu kemudian yang kedua, Mas Gibran ini adalah mantan wali kota, di mana persyaratan administrasi ketika maju di pilkada wali kota, lalu kemudian maju ke pilpres lagi sebagai wapres, itu kemudian mengalami lagi satu proses di KPU ya. Jadi 2 kali proses itu. Rasa-rasanya kita ingin mendelegitimasi lembaga-lembaga sekaliber KPUD dan KPU pusat jika ini dipersoalkan kembali, bahkan keputusan MK itu sudah memperkuat semuanya. Jadi memang nggak ada dasar, nggak ada legitimasi konstitusi, nggak ada legitimasi hukum, nggak ada legitimasi sosial, dan nggak ada legitimasi politiknya untuk mempersoalkan itu sebenarnya. Jadi dianggap gugatannya itu tidak berdasar kalau kata Bung David, Pak Subhan. Ini dasar dari sisi konstitusi, dari sisi undang-undang, dari sisi politik maupun ya, Bung David, sosial. saya kasih ke Pak Subhan. Dianggap Bung David tadi katanya nggak gini, berdasar. makanya konsepsi perbuatan melawan hukum itu ada perbuatan yang telah dilakukan. Kalau sebelum dilakukan kita nggak tahu itu. Nah, konsepnya perbuatan melawan hukum
Ya itu tadi, setelah perbuatan dilakukan. Nah, kalau misalnya gugatan perdata itu kan misalnya tadi kata Pak Subhan dan kawan-kawan itu tidak setara dengan SMA. Misalnya saat dibawa ke pengadilan sudah adakah bukti-bukti untuk menyandingkan itu? Gini, kalau tadi Pak David ya, Pak David. berbicara tentang penyetaraan. Penyetaraan itu oleh siapa? Apakah KPU punya kewenangan untuk itu? Nggak punya, di undang-undang nggak ada itu. Yang ada hanya tamat SMA, alia, atau yang sederajat. Artinya apa itu? Pendidikan STA yang diselenggarakan berdasarkan hukum Indonesia. Itu SMA-nya. Berarti kalau untuk pejabat yang sekolah di luar Indonesia nggak bisa dong daftar atau gimana? Kalau persyaratannya nggak cukup, nggak bisa. Ini persyaratannya SMA. Dia nggak ada, ijazahnya nggak ada SMA-nya. Oh, ijazah SMA yang dipertanyakan. Bukan dipertanyakan oleh KPU, dibilang nggak ada. Oke, Bung David. Diumuman nggak ada. Bung David nggak ada ijazahnya. Ini masalah ijazah lagi. Ijazah SMA-nya nggak ada, di KPU nggak ada. Bung David. Nah, itu jadi gini ya. Di KPU itu ada mekanisme mereka. Ada mekanisme di dalam pemenuhan syarat administrasi dan syarat undang-undang, baik di ketika proses pilkada ya di KPUD Solo, Surakarta, itu sudah melewati tahap itu. Kemudian yang lebih tinggi lagi jangkauannya di KPU Pusat ketika Cawapres kemarin itu dilakukan hal yang tentu saringannya lebih ketat lagi, baik dari sisi undang-undang ya, dari sisi administratif, termasuk tadi itu bahwa sederajat ya, bahasa hukumnya itu sederajat. Nah, sederajat ini ya bukan di situ nggak bunyi bahwa itu khusus lulusan Indonesia. Coba Pak, di mana Pak Subhan temukan itu bahwa khusus lulus di dalam negeri atau pendidikan di Indonesia, kan nggak bunyi itu. Jadi prinsip hukum selama nggak ada bunyi itu maka nggak ada pelanggaran, Pak. Dan ini kembali lagi ya, kita membuat kekisruhan lagi seolah-olah ini ada pelanggaran hukum ya. Kita mengabaikan mendelegitimasi tugas dan fungsi KPUD. Kemudian sekian puluh juta rakyat Indonesia, rakyat Solo yang sudah memilih Mas Gibran di Solo, rakyat Indonesia yang sudah memilih Prabowo Gibran di Indonesia itu dengan kemenangan 50% lebih ya, 56% itu kita mencoba mengabaikan itu. Ini hal-hal yang dicari-cari, kemudian kita mencoba membangun sebuah keseruan politik ya, kalau ini terus digoreng kepada hal-hal yang tidak konstruktif bagi bangsa ini. Bangsa ini coba maju lebih jauh lagi untuk bagaimana meraih Indonesia Mas dengan segala macam Jadi perjuangan. kita ada buktinya. Apa bukti yang dipunya oleh Pak Subhan, coba dokumennya? Gini, saya bacakan Mas David ya. Bunyi monggo. Pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 169 huruf R, junto Pasal 13 Peraturan Pemilihan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 huruf R juga. Bunyinya begini nih. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat. Cukup kan? Cukup definitif itu. Kenapa? Sangat definitif. Iya, definitif. Sangat. Nah, dia si wakil presiden ini nggak punya salah satu dari yang disebut ini. Sekolah lain yang sederajat, Bapak memahami makna sekolah lain yang sederajat itu gimana? Silakan dijawab. Makna lain yang sederajat itu adalah sederajat yang diselenggarakan berdasarkan hukum Indonesia. Oh, enggak bunyi begitu, Pak. Coba jangan menerjemahkan sendiri. Bukan, ya. ini bukan menerjemahkan. Jangan mencoba membangun interpretasi. Bapak juga jangan menafsirkan lain. Ini tafsir gramatikalnya begitu. Loh, KPU sebagai lembaga pelaksana pemilihan umum ya, baik di daerah KPUD dan di pusat itu KPU, itu sudah menginterpretasi itu berdasarkan kewenangan diskresi yang ada pada mereka, Pak. Dan itu kita yakini pasti berkoordinasi dengan lembaga-lembaga tinggi pendidikan yang formal di Indonesia.
Karena kalau misalnya itu tidak kalau itu diinterpretasi bahwa lulusan luar negeri tidak bisa, pastilah KPUD akan membatalkan itu ketika di Solo yang lalu. Kemudian KPU pusat juga akan menganulir itu atau menolak itu kalau itu diinterpretasi, diterjemahkan bahwa lulusan luar negeri itu tidak memenuhi Jadi kalau unsur, menurut Bung David, sederajat yang itu. sudah dilalui oleh Mas Wapres, yang dimiliki itu sudah diverifikasi oleh KPU, sudah dianggap sederajat, Oh, harusnya yang nggak jadi pasti masalah dong. begitu Bung David? Pasti dong, nggak mungkin itu ditetapkan menjadi ketukan palu oleh KPUD ketika calon wali kota dan KPU pusat ketika mencalonkan diri sebagai Oke, cawapres. saya ke Pak Suhan, nggak mungkin kalau tidak lolos verifikasi, toh sudah melewati di berbagai kota, lalu juga Begini, sampai ke sebenarnya pusat. saya tidak ingin lari kepada persoalan politik atau yang lainnya. Ini view hukum. View hukum. Oleh karena itu kami uji di pengadilan. Nah, nanti kita lihat saja. Apakah boleh KPU menafsirkan pendidikan SMA sederajat dengan pendidikan luar negeri? Kalau diperbolehkan, diatur di mana di wewenang itu KPU? Nah, kalau pejabat, ini pertanyaan awam pastikan dengan gugatan ini, kalau pejabat dia lulusan luar negeri, legalisasinya berdasarkan hukum ini kalau menurut tafsiran Anda seperti apa? Kalau pejabat lain kita belum tahu bagaimana persyaratan diatur oleh undang-undang. Kalau ini kebetulan diatur undang-undang secara limitatif. Limitatif harus menjalani pendidikannya di Indonesia? Iya, di Indonesia. Untuk SMA saja atau dengan... SMA cukup sampai SMA aja. Oke. Iya. Nah, oke Pak Bung David, dianggap bahwa ya ini untuk SMA saja. Kalau tadi berdasarkan undang-undang, menurut tafsiran dari Pak Suhan, seperti itu, SMA-nya terbatas. Ya, itu kan tafsiran beliau, Pak Suban, ya, dengan segala hormat ya. Itu tafsiran Pak Suban. Karena gini, Pak, lembaga yang berwenang di dalam proses menerjemahkan administratif persyaratan calon itu KPU, ya. Nah, ini dasar hukum ya, dasar hukum dan dasar politik. Karena ketika itu tidak memenuhi kausal hukum undang-undang pemilu, pasti akan tercoret oleh KPU. Pasti itu, saya pastikan. Dan pasti akan dikomplain ketika itu kalau apa yang Pak Suban sampaikan itu benar ya. Itu pasti akan dikomplain baik oleh masyarakat maupun lawan-lawan calon oleh Mas Gibran dan Pak Prabowo kalau di tingkat capres-cawapres kemarin. Ataukah lawannya di KPUD di Solo kemarin, pasti akan diributin. Nah, ini kan nggak ada problem di soal itu sampai pada selesai di Solo, sampai pada proses pengetukan palu kemenangan di KPU pusat ketika Pilpres itu diketukkan palu, itu nggak ada problem sama sekali. Oke, selama ini dianggap kata Bung David nggak ada problem dari dulu sampai sekarang. Kenapa waktunya sekarang, Pak Suhan? Jawabnya nanti usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Kembali di Sapa Indonesia Malam, saya ke Pak Suhan. Yang jadi pertanyaan Bung David tadi, kan kemarin sudah lolos di KPU tingkat daerah sampai ke tingkat pusat, kok baru sekarang digugatnya? Nah, begini Bu, ini sebenarnya hukum administrasi domainnya. Itu berlaku prinsip begini, sesuatu kebijakan atau tindakan pemerintah dianggap benar sebelum dapat dibuktikan sebaliknya. Nah, saya ini ingin membuktikan sebaliknya itu. Itu prinsipnya. Ini mendaftarkannya, tapi kalau dianggap ini hukum administrasi, kenapa nggak ke PT UN? Nah, pertanyaan bagus tuh. Saya udah ke PT UN Bu, tapi kena dismisal. Oh, dismisal. Karena waktu. Perkaranya. Oke. Waktunya udah nggak cukup katanya. Jadi sekarang larinya ke perdata. Iya, ini buktinya di dismisal. Penetapan dismisal ini ya. Iya. Oke. Karena bahwa dari segi waktu PT UN Jakarta tidak berwenang lagi memeriksa sengketa yang berkaitan dengan surat keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden RI. Itu. Makanya gugatan penggugat tidak diterima, begitu ya. Iya. Nah, makanya ini lari ke perdata. Ke perdata. Tapi dianggap apakah kalau dengan jalan perdata bisa masuk? Sementara ini perkaranya sebenarnya awalnya adalah HAN atau PT UN begitu. Bisa. Karena ada prinsip gini, residu semua pengadilan itu ada pengadilan umum. Kalau nggak bisa di pengadilan khusus, maka di pengadilan umum.
Makanya diambilnya dari sisi iya. perdata. Oke, Bung David, ini kenapa baru sekarang? Karena dianggap ini perkaranya administrasi negara atau tata usaha negara. Nggak bisa ke PT UN karena sudah dismisal. Kalau menurut Anda, lewat jalur perdata ini bisa akan gol atau tidak? Ya, saya pikir itu bagian dari usaha Pak Suban dan kawan-kawan ya. Itu juga kita menghormati hal-hal yang bagian dari perjuangan dan usaha yang dilakukan Pak Suban. Pada satu sisi kita ingin mengatakan bahwa ini bagian dari proses pendidikan politik dan pendidikan hukum bagi Indonesia, bagi masyarakat Indonesia. Kita ambil hikmahnya aja. Tetapi dalam satu keyakinan prosedural hukum yang sudah ada, rasa-rasanya itu sangat tipis untuk perjuangan-perjuangan kawan-kawan Pak Suban dan tim itu bisa. Gibran Raka Buming Raka akhirnya digugat lagi oleh Pak Subhan kasus ijazahnya yang dikiranya tidak jelas. Belum lama kasus ijazah Jokowi yang dituliskan dalam buku Jokowi Undercover oleh Bambang Tri, yang akhirnya alhamdulillah kita ucapkan kepada Bambang Tri dan Gus Nur akhirnya bebas, dan kemudian Bambang Tri diredamkan terlebih dahulu. Namun ini Gus Nur makin ngegas, karena beliau ngegas itu karena beliau tidak merasa bersalah. Beliau yakin bahwa memang ijazah itu tidak ada yang kedua. Seringkali disebutkan di dalam podcastnya. Karena keyakinannya itu sangat mendasar, tidak ditunjukkannya ijazah asli milik Presiden Jokowi, mantan Presiden Jokowi, di meja persidangan itu secara de facto. Berapapun jumlah saksi yang dibawa teman-temannya, saudara, ketua OSIS, bahkan sampai guru pun, itu pun hanya sebatas asumsi dan tidak membuat pernyataan secara kuat sehingga Presiden Jokowi itu terbebas dari isu ijazah palsu ini. Apakah salah ketika rakyat mengatakan ijazah itu palsu? Tentu saja tidak, karena tidak pernah dipertunjukkan di meja persidangan yang di situ didatangkan hanya saksi yang tidak memberikan kekuatan hukum sama sekali untuk membuktikan bahwa ijazah itu ada. Dan hari ini Pak Subhan dan teman-teman membawa kasus ijazah milik Gibran itu seperti kasus ijazah palsu milik Jokowi. Dugaan ini bisa mengarah ke dugaan yang lebih kuat, karena memang sampai sekarang juga hanya klarifikasi, hanya saya yakin sudah pernah jadi wali kota, sudah pernah jadi gubernur 2 kali, bahkan jadi presiden juga 2 kali, masa ijazahnya palsu. Itu terus narasi-narasi yang dibangun, itu terus narasi-narasi yang disampaikan sehingga masyarakat disuruh untuk percaya. Bagaimana kita bisa percaya seakan itu barang tidak pernah ditunjukkan di meja persidangan maupun di Polda Metro Jaya yang asli. Itu pun ketika ditunjukkannya asli harus diuji melalui lab forensik dan harus dilakukan banding. Pengujinya bukan dilakukan hanya melalui institusi Barreskrim atau Polda itu sendiri, namun ada penguji yang memang ahlinya di bidang itu untuk menyatakan bahwasanya secara kredibilitasnya ini penguji ini tidak memihak pada penguasa atau penggugat itu sendiri, yaitu Roy Suryo dan teman-teman. Pertanyaannya, apakah memang ketika nanti suatu saat ijazah itu terbukti palsu akan bisa dihukum? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Tergantung siapa yang memegang kekuasaan, siapa yang berani untuk menindak secara objektif, secara tegas, secara transparansi. Gaji hakim sudah dinaikkan 280%. Artinya hakim harus berpihak ya, pada kebenaran, berpihak pada keadilan. Tidak boleh ada intervensi sehingga hakim itu bisa menerima berapapun suapan dari siapapun itu sehingga putusan itu tidak
secara objektif dan adil. Ini membuktikan bahwasanya ayo kita transparansi, kita kejar terus kasus ijazah Jokowi ini, kasus Silverstone Matutina yang hari ini belum juga diputuskan ya oleh jaksa, karena memang sudah dugaan kuat melakukan pelanggaran, melakukan kesalahan yang sudah pasti akan dijerat hukum, tinggal menunggu eksekusinya saja. Kita bersih-bersih dari mulai Noel, dari mulai anggota DPR yang mengecewakan rakyat, membuat statement yang menyakiti hati rakyat, membuat tontonan-tontonan joget-joget yang sehingga rakyat dalam kondisi yang tidak kondusif sehingga mereka meluapkan amarahnya. Namun saya ingatkan, demo di tanggal 28-29 yang terjadi kemarin, pembakaran secara massal, perusakan fasilitas umum secara masif, itu saya yakin tidak dilakukan oleh mahasiswa dan teman-teman yang melaksanakan aksi secara damai dan kondusif. Mari kita kejar terus kasus ijazah ini, kita dukung para penggugat-penggugat yang telah berani bersuara agar keadilan tegak sedemikian rupa sehingga kita bisa merasakan lagi keadilan, ketentraman di negeri ini, sehingga negeri ini akan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan kemudian dakwah Islam terus istiqomah, tidak ada kriminalisasi, tidak ada ungkapan-ungkapan menakutkan, radikalisme dan lain sebagainya, padahal mereka yang membuat makar, mereka lah yang membuat kerusakan di muka bumi ini, sehingga selalu menyudutkan Islam dengan kata-kata terorisme dan lain sebagainya. Hati-hati provokator di mana-mana, karena kondisi ekonomi itu mempengaruhi orang untuk dibayar untuk melakukan kejahatan. Tangkap orang yang melakukan kejahatan.